Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan umur panjang, kesehatan baik itu berupa jasmani maupun rohani. Kita wajib bersyukur biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam selalu senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, yakni baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa untuk thalabul ilmi. Berjumpa lagi dengan saya di hari yang berbeda, di semester yang berbeda pula, dan tentunya di mata kuliah yang berbeda. Pada hari ini pertemuan pertama yakni di semester 5. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang di semester 5. Nanti bersama saya dalam satu semester ke depan akan belajar bersama mengenai studi materi fikih di MTSMA. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep dasar pembelajaran. Apa sih konsep dasar pembelajaran? Perlu kita ketahui konsep itu apa? Konsep dasar kira-kira apa Bapak Ibu? Konsep dasar pembelajaran. Konsep maka akan berhubungan dengan teori. Sedangkan teori akan berkaitan dengan suatu hal yang dipandang secara ilmiah. Jika teori berhubungan dengan konsep, maka dalam uraian tentang konsep dasar pembelajaran akan tertuju pada landasan ilmiah pembelajaran. Dalam belajar ada yang dinamakan proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang guru atau dosen atau pengajar atau pendidik untuk membelajarkan siswa yang belajar. Oleh karena itu guru hendaknya berperan dalam memfasilitasi agar terjadi proses mental emosional siswa tersebut sehingga kemajuan belajar dapat dicapai dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian setelah mengalami proses pembelajaran ada yang dinamakan hasil belajar. Baru setelah melewati runtutan pembelajaran baru akan menghasilkan hasil belajar sebagai suatu yang ditentukan oleh usaha seseorang dalam melaksanakan kegiatan belajar. Pada dasarnya hasil belajar ini ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku secara keseluruhan, baik yang meliputi sebagai dari segi kognitif, efektif maupun psikomotorik. Dan hasil belajar ini
dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam mencapai tujuannya, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal dari dalam, faktor eksternal dari luar. Dalam proses pembelajaran harus ada hal yang dapat dijadikan sebagai motivasi. Maka sangat penting bagi Bapak Ibu ketika mengajar di sekolah ataupun dimanapun tempatnya itu memotivasi siswa atau peserta didik agar semangat dalam belajar. Apalagi siswanya itu masih ranahnya proses pendewasaan atau masih kanak-kanak. Itu sangat penting sekali. Atau bisa dikatakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Itu adalah konsep dasar pembelajaran. Kemudian hakikat belajar. Hakikat belajar merupakan aktivitas yang disengaja yang dilakukan oleh individu agar terjadi perubahan kemampuan diri. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman. Menurut Sujana. Kemudian belajar merupakan proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu. Itu adalah menurut Gigner. Kemudian beberapa pengertian belajar yang dipandang dari tujuan dan proses berbagai pengalaman. Yang pertama yakni belajar merupakan suatu proses. Jadi belajar itu adalah proses, yaitu kegiatan yang berkesinambungan yang dimulai sejak lahir dan terus berlangsung seumur hidup. Karena apa? Manusia itu hakikatnya di dunia itu sampai akhir hayat itu belajar, tapi kita tidak memahami. Pikirannya itu belajar hanya di sekolah atau di kampus, akan tetapi belajar itu juga dimanapun tempatnya, baik itu di rumah, di pasar, di manapun. Ketika kita berjumpa dengan orang lain secara tidak langsung itu kita yakni belajar. Kemudian dalam belajar terjadi adanya perubahan tingkah laku yang bersifat relatif permanen. Nah, di sini ketika seseorang mendapatkan ilmu atau belajar kepada gurunya, kepada ustadznya, nah kemudian dari belajar tersebut kemudian siswa tersebut atau anak tersebut itu akan secara tidak langsung berubah tingkah lakunya. Karena apa? Karena dia memahami akan ilmu yang dia peroleh. Jadi imbasnya khususnya apalagi ilmu agama atau fikih ini sangat berimbas kepada perilaku siswa. Dan itu relatif permanen. Permanen itu mabni, tetap. Kemudian hasil belajar ditunjukkan dengan aktivitas tingkah laku secara keseluruhan. Selanjutnya adanya peranan kepribadian dalam proses belajar, antara lain aspek motivasi, emosional, sikap, dan seterusnya. Dari pengertian tersebut terdapat 3 unsur pokok dalam belajar. Kira-kira apa itu unsur pokok dalam belajar? Yang pertama apa? Proses. Unsur pokok dalam belajar yang pertama ini proses. Tidak ada belajar yang instan.
Jadi belajar itu perlu proses. Proses apa? Proses mental dan emosional atau proses berpikir dan merasakan. Seorang dikatakan belajar apabila pikiran dan perasaannya aktif. Aktivitas pikiran dan perasaan itu sendiri tidak dapat diamati orang lain, akan tetapi dirasakan oleh yang bersangkutan sendiri. Guru tidak dapat melihat aktivitas pikiran dan perasaan siswa. Guru melihat dari kegiatan siswa sebagai aktivitas siswa. Pikiran dan perasaan siswa sebagai contoh. Siswa bertanya, menanggapi, menjawab pertanyaan, memecahkan persoalan, melaksanakan hasil kerja, membuat rangkuman. Itu semua adalah gejala yang tampak dari aktivitas mental dan emosional siswa. Kemudian yang kedua, unsur pokok dalam pembelajaran tidak terlepas dari yang namanya perubahan perilaku. Perubahan perilaku di sini ada 3, yakni yang pertama kognitif, efektif, dan psikomotorik. Perubahan perilaku, hasil belajar akan tampak pada perubahan perilaku individu yang belajar. Seseorang yang belajar akan mengalami perubahan perilaku sebagai akibat kegiatan belajarnya. Pengetahuan dan keterampilannya bertambah dan penguasaan nilai-nilai dan sikap bertambah pula. Menurut para ahli psikologi, tidak semua perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Jadi tidak semua perubahan perilaku itu dari hasil belajar. Perubahan perilaku sebagai hasil belajar diklasifikasikan menjadi 3 domain. 3 domain itu. Yang pertama kognitif. Apa yang dimaksud dengan kognitif? Kognitif adalah meliputi perilaku, daya cipta, yaitu berkaitan dengan kemampuan intelektual manusia. Contohnya kemampuan mengingat, knowledge, atau di bahasa Inggrisnya knowledge, atau memahami, comprehension, menerapkan, application, menganalisis, analisis, dan mengevaluasi, evaluation. Itu dari segi kognitif. Kemudian yang kedua, efektif. Efektif yakni berkaitan dengan perilaku, daya, rasa, atau emosional manusia. Yang ketiga, yakni psikomotorik. Psikomotorik itu apa? Psikomotorik adalah berkaitan dengan perilaku dan bentuk keterampilan motorik atau gerakan fisik. Gerakan fisik. Kemudian yang selanjutnya, unsur pokok dalam belajar yakni pengalaman. Pengalaman. Belajar adalah mengalami. Dalam arti bahwa belajar terjadi karena individu berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan fisik itu adalah lingkungan di sekitar individu, baik dalam bentuk alam sekitar individu, baik dalam bentuk alam sekitar natural maupun dalam bentuk ciptaan manusia atau kultural. Kemudian lingkungan. Pembelajaran yang baik adalah lingkungan yang merangsang dan menantang siswa untuk belajar. Guru yang mengajar tanpa menggunakan alat peraga tentu kurang merangsang atau kurang menarik atau kurang menantang siswa untuk belajar, apalagi bagi siswa SD yang perkembangan intelektualnya masih membutuhkan alat peraga. Jadi
Kemudian semua lingkungan yang diperlakukan untuk belajar, siswa ini akan menjadi bahan belajar dan pembelajaran yang efektif. Kemudian hakikat pembelajaran. Istilah pembelajaran merupakan perkembangan dari istilah pengajaran. Pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seorang guru atau pendidik untuk membelajarkan siswa yang belajar dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Di sini banyak sekali definisi-definisi menurut para ilmuwan terdahulu. Saya bacakan salah satu aja mengenai hakikat daripada pembelajaran. Menurut Hikna dan Briggs tahun 1979 mengatakan bahwa hakikat pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang yang disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Nah, kemudian yang kedua, Zainal Aqib, itu bisa dibaca sendiri dan dipahami sendiri. Terus selanjutnya, ini juga menurut para ilmuwan, menurut Adams dan Dickey dalam Omar Hamalik, ini nama bukunya, bukan, Omar Hamalik itu nama orang. Tahun 2005, peran guru sesungguhnya sangat luas, meliputi guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, guru sebagai ilmuwan, guru sebagai pribadi. Jadi kesemuanya itu seorang guru itu harus memiliki atau mencontohkan dari keseluruhan itu. Guru sebagai pribadi harus yang baik, akhlakul karimah. Guru sebagai ilmuwan, guru harus lebih mengetahui atau lebih mendalami ilmu yang akan dia ajarkan sebelum siswa itu mengetahuinya. Kemudian guru sebagai pembimbing harus membimbing siswa ketika ada siswa yang belum memahami, belum bisa, dan seterusnya. Guru sebagai pengajar, lah ini pengajar. Guru sebagai istilahnya itu sebagai pengajar, mencontohkan, menjelaskan mengenai materi-materi yang dia ampu. Kemudian selanjutnya, proses pembelajaran. Nah, di sini proses pembelajaran, bila semua paradigma masyarakat perguruan tinggi telah memahami dengan baik tentang proses pembelajaran siswa aktif, learning how to learn, penyiapan sumber daya telah diatur dengan baik, dan penyiapan konten yang sudah tersedia dengan baik berupa RPP silabus yang telah mengatur dengan baik mekanisme proses pembelajaran, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan lebih mudah. Jadi ini penekanannya pada
penyiapan sumber daya. Maksudnya apa penyiapan sumber daya? Ya ini penyiapan sumber daya guru-guru yang terampil, guru-guru yang memiliki ilmu yang kompeten, guru-guru yang benar-benar memahami daripada bidangnya atau keilmuannya. Khususnya ini ke depan kan nanti yang jurusannya PAI itu kan nanti kedepannya menjadi seorang pendidik, paling enggak mendidik anak-anaknya. Kita harus bisa mempersiapkan sejak dini mungkin. Mempersiapkan apa? Mempersiapkan keilmuan terkait tentang agama itu kan sangat penting sekali dibanding ilmu-ilmu yang lain. Kemudian dalam proses pembelajaran meliputi kegiatan dari membuka sampai menutup pelajaran. Nah, ini proses pembelajaran. Kegiatan awal, ada kegiatan inti, kegiatan akhir. Nah, ini kalau sudah pernah membuat RPP silabus mungkin sudah memahami terkait itu. Itu nanti akan dijabarkan di RPP, rencana program pembelajaran. Karena nanti untuk pertemuan setelah UTS nanti teman-teman akan membuat RPP, kemudian membuat materi beserta RPP. Harus ada sinkronisasi, harus sesuai dengan RPP dan materi. Kemudian komponen-komponen pembelajaran. Komponen merupakan bagian dari suatu e-system yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses pembelajaran untuk mencapai suatu pembelajaran yang optimal, yang baik. Jadi komponen pendidikan ini adalah bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya proses pendidikan. Adapun komponen-komponennya meliputi yang pertama tujuan pendidikan. Yang kedua, tujuan pendidikan itu banyak sekali ya. Tujuan itu sama dengan atau cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan. Kira-kira apa? Tujuan siswa itu mempelajari fikih itu kira-kira apa? Pasti Bapak Ibu sudah memahami tujuan itu harus benar-benar termaktub di dalam proses pembelajaran, baik itu di RPP atau silabus. Kemudian yang kedua, ini banyak sekali ya tujuannya. Tujuannya itu ada tujuan umum, tujuan khusus, tujuan tak lengkap, tujuan sementara, tujuan intermedier, tujuan insidental. Nah, dalam bukunya di Jamrah tahun 2010 mengatakan bahwa suatu tujuan pengajaran adalah deskripsi tentang penampilan perilaku, performan peserta didik yang kita harapkan setelah mereka mempelajari bahan pelajaran yang kita ajarkan, terdidik dapat memahami dan mengamalkannya. Nah, itu yang menjadikan sebuah ilmu manfaat ketika peserta didik itu memahami kemudian mengamalkan. Kemudian yang kedua, komponen-komponen pembelajaran yang kedua yakni peserta didik. Menurut para pakar yakni Hamalik tahun 2004, peserta didik adalah salah satu komponen dalam pengajaran. Dapat dikatakan bahwa peserta didik adalah komponen yang terpenting di antara komponen di antara kelompok lainnya. Maksudnya apa? Tanpa peserta didik, kalau hanya guru saja itu
bukan namanya pembelajaran. Tidak bisa dinamakan pembelajaran. Dikatakan pembelajaran itu ya ada peserta didik atau siswa, kemudian ada guru, kemudian ada bahan ajar. Jadi ketiga itu harus ada. Yang ketiga selanjutnya yakni apa? Pendidik. Nah, pendidik, guru dan seterusnya. Atau pengajar. Sekilas saja ini. Sebelum memulai tugasnya, pendidik atau pengajar harus terlebih dahulu mempelajari kurikulum dan memahami program pendidikan yang sedang dilaksanakan. Hal-hal yang harus dipersiapkan pendidik atau pengajar setiap akan mengajar adalah yang pertama, tentu membuat persiapan mengajar dalam rangka melaksanakan sebagian dari rencana bulanan dan rencana tahunan prota, promes, memahami bahan pelajaran sebaik mungkin dengan menggunakan berbagai sumber. Dengan berbagai sumber itu maksudnya banyak referensinya. Cari buku, misalnya ngajar fikih itu tidak hanya satu buku saja, tetapi berbagai buku harus difahami. Karena ketika nanti ada pertanyaan muncul dari peserta didik, panjenengan ataupun guru atau pendidik bisa menjawab. Kemudian memilih, menentukan dan menggunakan alat peraga. Nah, ini kalau misalnya masih tarafnya SD, SMP atau TK itu masih sering ketika pembelajaran itu bisa mengena itu menggunakan alat peraga. Dan seterusnya. Terus kemudian, nah ini kurikulum. Komponen-komponen pembelajaran yang selanjutnya yakni kurikulum. Jadi kurikulum di Indonesia ini sangat berubah-ubah. Kita harus mau tidak mau seorang pendidik itu harus mengikuti perkembangan zaman dari KBK, KTSP, K13. Ini K13 revisi. Panjenengan harus mengikuti. Karena apa? Seiring perkembangan zaman di zaman sekarang 4.0 itu semakin pesatnya. Kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, maka kita akan ketinggalan. Mau tidak mau seorang guru harus mengikuti yang namanya perkembangan zaman. Nah, seperti ini. Kita tidak bisa tatap muka seperti ini. Nah, ini kita walaupun tidak bisa tatap muka, tapi kita juga masih bisa yang namanya belajar atau melakukan pembelajaran. Ini menurut Sujarwo tahun 2012 mengumumkan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana kegiatan pembelajaran yang berisi tujuan, materi pembelajaran, pelajaran atau metode, bisa dikatakan strategi juga bisa, dan penilaian dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Itu sekilas mengenai kurikulum. Selanjutnya, komponen-komponen pembelajaran yakni strategi. Nah, Strategi dapat diartikan sebagai pokok-pokok yang menjadi acuan untuk bertindak mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strateginya itu macam-macam sekali, tergantung Bapak Ibu guru menggunakan strategi yang bagaimana agar supaya peserta didik itu ketika panjenengan itu menyampaikan sebuah ilmu atau materi, kemudian siswa atau peserta didik itu cepat memahami atau cepat nangkepnya gitu. Itu harus menggunakan strategi. Nah, kemudian media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan suatu alat, benda atau seperangkat komponen yang dapat digunakan sebagai sarana dalam menyampaikan informasi, pesan atau suatu hal, sehingga informasi atau pesan tersebut dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan. Pada intinya, media berperan dalam mempermudah pekerjaan manusia. Nah, ini
Media itu apa saja kira-kira? Banyak sekali. Ya proyektor, laptop, handphone itu juga media. Maka gunakanlah media yang ada ini untuk hal-hal yang bermanfaat kepada peserta didik. Jadi kita menggunakan media ini untuk agar supaya memudahkan guru dan peserta didik. Bisa juga media itu kalau misalnya masih TK atau SD itu alat peraga, ditunjukkan modelnya. Kalau misalnya ngajar Iqra ya dibuatkan slide besar ataupun menggunakan gambar-gambar itu juga bisa. Banyak sekali ya media itu. Terus selanjutnya yang terakhir yakni komponen-komponen pembelajaran evaluasi. Evaluasi adalah pembelajaran merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, dan dilakukan secara menyeluruh dengan tujuan penjaminan, pengendalian, dan penetapan kualitas, nilai, makna, dan arti atas berbagai komponen pembelajaran berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Itu adalah termasuk komponen-komponen pembelajaran, bisa nanti dipahami secara seksama. Kemudian pengertian prinsip-prinsip pembelajaran. Ini sekelas saja ya, ini karena waktunya sudah setengah jam ini. Ternyata Pengertian prinsip-prinsip pembelajaran yang pertama, perhatian dan motivasi. Perhatian dan motivasi itu adalah dalam proses pembelajaran, perhatian memiliki peran yang sangat penting sebagai langkah awal dalam memicu aktivitas-aktivitas belajar. Kemudian yang kedua, prinsip keaktifan. Prinsip keaktifan belajar pada hakikatnya adalah proses aktif seseorang dalam melaksanakan kegiatan secara dasar untuk mengubah suatu perilaku. Terjadi kegiatan merespon terhadap setiap pembelajaran. Itu adalah prinsip keaktifan. Kemudian prinsip keterlibatan langsung atau pengalaman. Prinsip ini berhubungan dengan prinsip aktivitas, bahwa setiap individu harus terlibat secara langsung untuk mengalaminya, bahwa setiap kegiatan belajar harus melibatkan diri terjun mengalami. Selanjutnya yakni prinsip pengulangan. Teori yang dapat dijadikan sebagai petunjuk pentingnya prinsip pengulangan dalam belajar antara lain bisa dicermati dari dalil-dalil belajar yang dikemukakan oleh Edward Townsend tentang law of learning, yaitu law of office, law of action, law of readiness. Ya dicari sendiri ya. Terus selanjutnya prinsip tantangan. Implikasi lain dari adanya bahan belajar yang dikemas dalam suatu kondisi yang menantang, seperti yang mengandung masalah yang perlu dipecahkan. Siswa akan tertantang untuk mempelajarinya. Terus yang keenam, prinsip balikan dan penguatan. Siswa akan belajar lebih sangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Apabila hasil yang baik merupakan balikan yang menyenangkan dan berpengaruh baik bagi usaha belajar selanjutnya. Balikan segera diperoleh siswa setelah belajar melalui
pengamatan melalui metode-metode belajar yang menantang seperti tanya jawab, diskusi, eksperimen, metode penemuan dan yang sejenisnya. Kemudian prinsip perbedaan individual dalam belajar yaitu bahwa proses belajar yang terjadi pada setiap individu berbeda satu dengan yang lain baik secara fisik maupun psikis. Untuk itu dalam proses pembelajaran mengandung implikasi bahwa setiap siswa harus dibantu untuk memahami kekuatan dan kelemahan dirinya dan selanjutnya mendapat perlakuan dan pelayanan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa itu sendiri. Terus selanjutnya kajian daripada materi dalam mata kuliah studi materi fikih di MTS MA. Yang pertama ini sampai kontrak belajar ya, kontrak belajarnya karena ini masih daring ya, sementara istilahnya yang penting mahasiswa diharap aktif ketika walaupun itu daring, walaupun itu bekerja disempatkanlah untuk memahami video yang saya sampaikan ini. Kemudian konsep dasar pembelajaran lah, konsep dasar pembelajaran ini sudah saya sampaikan. Nah, mulainya nanti pembagian makalah atau judul atau tema itu dimulai dari tujuan dan SKL mata pelajaran fikih di MTS MA dan sampai UTS. Kemudian ini mulai dari kelompok 8 penyusunan RPP untuk pembelajaran fikih kelas 7 di MTS. Ini setiap kelompok nanti akan saya bagi kelompoknya ya. Saya bagi kelompoknya, kemudian sesuai dengan tema apa. Kemudian silahkan dipersiapkan makalahnya. Nah, untuk yang bagian kelompok 8 sampai 13 ini nanti panjenengan silahkan membuat materi. Silahkan buat pilih materi kelas 7 itu semester 1 atau 2, monggo. Temanya apa, monggo silahkan dipilih. Kemudian silahkan membuat istilahnya tema, contohnya tentang toharoh. Kemudian penjelasannya tentang toharoh. Kemudian di akhir materi panjenengan buat RPP-nya. Jadi materi belakangnya RPP. RPP-nya singkat karena kita pakai RPP yang terbaru dari Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, bahwasanya sekarang RPP hanya 1 lembar. Nah, itu silahkan dibuat dari kelompok 8 sampai 13. Nah, untuk nama-nama kelompoknya nanti akan saya share kemudian. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, hindari kerumunan, jaga jarak, pakai masker. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari penyakit yang membahayakan, dan kita sehat jasmani maupun rohani. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.